Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman para pekerja, ada yang sedang viral nih di BPJS Ketenagakerjaan. Apa ya kira-kira sehingga hal tersebut membuat BPJS Ketenagakerjaan menjadi viral? Yuk kita simak videonya. Nah, ternyata ini nih yang membuat BPJS Ketenagakerjaan pada awal tahun ini menjadi viral, yaitu kenapa nama ibu kandung salah di tahun ini. Sudah menjadi hal lumrah setiap tahunnya para pekerja akan mengecek saldo atau rincian saldo JHT atau yang biasa disingkat RSJHT yang ada di Mobile JMO. Nah, pada tahun ini juga para pekerja mengecek. Setelah mengecek, ternyata ada salah satu hal yang membuat kaget atau membuat panik. Hal itu adalah ini. Ada perubahan nama ibu kandung dan perubahan nama ibu kandung tersebut ternyata menjadi salah. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi para pekerja. Selain menjadi pertanyaan besar, hal ini tentunya juga menjadi kekhawatiran yang begitu besar bagi para pekerja. Kekhawatiran apa sih itu sehingga membuat viral? Berikut adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang ditanyakan oleh teman-teman kepada saya atau mungkin juga kepada HRT atau PIC dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di tempat kerjanya masing-masing, termasuk di PT Layan Metal. Pertanyaannya yang pertama biasanya adalah, kenapa Pak ini bisa terjadi? Bagaimana Pak dengan saldo kami? Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah ada hubungannya dengan pemilu? Baik, setelah saya mendapatkan informasi tentang terjadinya perubahan nama ibu kandung secara massal, maka saya langsung menghubungi sumber yang menurut saya adalah berkomitmen atau berkompeten terkait BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Saya langsung tanyakan ke beliau, ke sumber tersebut, 3 pertanyaan ini juga, karena memang setelah saya tampung pertanyaannya yang banyak adalah 3 pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa ini bisa terjadi? Baik, menurut sumber yang saya mintakan informasi, yang bersangkutan atau beliau menyampaikan bahwa ini bisa terjadi karena ada hal-hal, ada birokrasi antara kementerian dan kementerian yang mohon maaf tidak bisa dibuat atau tidak bisa dibuka sebagai konsumsi publik. Jadi beliau memohon kemakluman dari para pekerja karena ada birokrasi yang tidak bisa dikonsumsi oleh publik. Lalu pertanyaan kedua saya adalah, memang bagaimana saldo kami Pak? Beliau memastikan saldonya akan tetap aman dan beliau bisa menjamin saldo dari para pekerja akan aman, tidak akan ada pengurangan sedikit pun. Lalu pertanyaan saya yang berikutnya kepada beliau adalah, apakah hal ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pemilu? Saat saya tanyakan hal ini, beliau tertawa. Ya, karena memang ternyata momennya pas. Momennya pas saat awal tahun, saat update RSJHT atau update rincian saldo JHT, pas banget atau pas sekali atau berbarengan sekali dengan pemilu. Jadi beliau bisa memastikan bahwa memang hal ini terjadi tidak ada kaitannya dengan pemilu. Karena memang yang ditakutkan kalau ada kaitannya dengan pemilu, pasti kita bicaranya akan dengan uang. Takutnya saldo itu digunakan untuk dana pilpres atau bahkan saldo itu digunakan untuk
dana kampanye. Nah, beliau atau orang yang saya mintakan informasi itu bisa memastikan bahwa memang hal ini tidak ada kaitannya dengan pemilu. Jadi saya ulangi, berkaitan dengan pertanyaan yang muncul atau yang sering sekali ditanyakan ke saya. Hal ini bisa terjadi karena memang ada proses birokrasi antara suatu kementerian dan kementerian yang mohon maaf memang tidak bisa digunakan atau dibuka untuk konsumsi publik. Yang kedua, bagaimana saldonya? Apakah aman? Beliau memastikan saldo bagi setiap pekerja itu akan aman, tidak akan ada pengurangan sama sekali. Lalu yang ketiga, apakah hal ini berkaitan dengan pemilu? Beliau bisa memastikan memang hal ini tidak ada kaitannya dengan pemilu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, di awal tadi saya sudah memberikan informasi berkaitan dengan apa sih yang sedang viral, lalu kenapa ini bisa terjadi, dan sekarang saya akan memberikan bagaimana cara memperbaikinya. Namun sebelum kita masuk ke cara memperbaiki nama ibu kandung yang sudah salah ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih fungsi dari nama ibu kandung itu, sehingga nanti kita bisa mengerti apakah harus segera diperbaiki ataukah tidak segera harus diperbaiki. Oke, langsung saja. Fungsi nama ibu kandung itu sebenarnya akan digunakan saat akan melakukan klaim saldo JHT 10% dan saat klaim saldo JHT secara keseluruhan. Artinya, nama ibu kandung itu akan ditanyakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada kita saat kita akan melakukan klaim saldo. Yang pertama, klaim saldo 10%. Ini untuk kepesertaan yang sudah lebih dari 10 tahun namun kepesertaannya secara berturut-turut. Namun perlu diingat, saya dan perusahaan tidak merekomendasikan hal ini karena nanti apabila teman-teman Bapak Ibu melakukan klaim sebagian 10% ini, nanti kedepannya akan dikenakan pajak progresif, dan pajak progresif itu persentasenya begitu besar. Jadi saya tidak menyarankan, tapi saya tetap sampaikan fungsi ya. Saya sampaikan karena ini berkaitan dengan fungsi nama ibu kandung. Lalu yang kedua, nama ibu kandung ini akan ditanyakan saat kita melakukan klaim saldo JHT. Sebagaimana kita ketahui, klaim saldo JHT itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, saat kita mengundurkan diri. Yang kedua, saat kita memang habis kontrak, atau saat yang ketiga saat kita pensiun. Artinya nama ibu kandung ini akan ditanyakan ketika kita berhenti bekerja, karena klaim saldo JHT itu hanya dapat dilakukan saat kita berhenti bekerja. Nah, berdasarkan penjelasan ini, sebenarnya untuk merubah atau mengkoreksi atau memperbaiki nama ibu kandung apabila boleh dikategorikan, sebenarnya kategorinya adalah tidak yang urgent atau tidak yang harus segera diperbaiki, karena memang melihat dari fungsinya tadi sepertinya akan digunakan dalam waktu ke depan yang bisa dikatakan waktunya akan lama. Namun apabila memang yang mau habis kontrak ataupun mau mengundurkan diri, boleh segera diperbaiki ke saya atau ke PIC dari BPJS Ketenagakerjaan di perusahaannya masing-masing. Baik, untuk yang berikutnya adalah cara memperbaikinya. Setelah tadi mengetahui fungsi dari nama ibu kandung, dan sekarang saya akan berikan informasi berkaitan dengan cara memperbaikinya, yaitu masing-masing bagian berkoordinasi dengan pekerja untuk mencatat nama ibu kandung
dan dibuat dalam bentuk file Excel, kemudian diserahkan ke HRD. Nah, nanti biar HRD yang akan mengolah datanya dan akan mengirimkan ke RO atau pembina dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Namun pada dasarnya teman-teman, Bapak Ibu, perlu diketahui berdasarkan informasi yang saya peroleh, ada kemungkinan nanti dalam waktu 3-6 bulan nama ibu kandung itu akan berubah kembali dan akan terkoreksi menjadi benar seperti semula. Jadi ya pada intinya saya tetap memfasilitasi untuk teman-teman semua yang ingin mengoreksi nama ibu kandung, yaitu dengan cara masing-masing bagian berkoordinasi dengan pekerja untuk mencatat nama ibu kandung dan dibuat dalam bentuk Excel, kemudian diserahkan ke saya. Baik, apabila tadi masing-masing bagian sudah mengumpulkan dan mencatat nama ibu kandung dan dibuat dalam bentuk Excel dan diserahkan ke HRD, kemudian HRD akan menyampaikan data-data tersebut ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak BPJS Ketenagakerjaan akan memperbaharui data nama ibu kandung tersebut sesuai dengan data yang diserahkan ke HRD. Nah, perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwa data RSJHT yang ada pada mobil JMO ataupun yang ada pada SIPP dari PIC BPJS Ketenagakerjaan itu akan diupdate setiap 1 tahun sekali. Artinya apa? Artinya walaupun nanti HRD sudah mengajukan ke BPJS Ketenagakerjaan dan sudah diperbaharui nama ibu kandungnya, nama yang tertera di RSJHT yang ada di mobil JMO ataupun SIPP akan tetap salah. Perlu diingat, akan tetap salah. Karena apa? Karena belum diupdate. Ya, belum diupdate di RSJHT yang ada di JMO-nya. Akan tetapi data tersebut di sistem BPJS Ketenagakerjaan sudah benar atau sudah diupdate sesuai dengan data atau sesuai dengan nama ibu kandung yang sudah diserahkan ke HRD tadi, dan di sistem BPJS Ketenagakerjaan akan terlihat benar dan sesuai. Nah, demikian teman-teman, Bapak Ibu semua, hal yang saat ini memang benar-benar viral ya. Hal yang benar-benar viral itu adalah memang yaitu perubahan nama ibu kandung dan perubahannya menjadi salah. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya berikan. Apabila memang informasi ini berguna, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bisa bagikan informasi ini ke teman-teman dari perusahaan yang lain atau bahkan dari perusahaan kita sendiri, yaitu di PT Lion Metal Works Tbk. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan, boleh atau silahkan kunjungi channel ini. Di sini banyak sekali nanti video-video atau informasi berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian saya sampaikan. Apabila memang ada kesalahan atau ada suatu hal yang menyinggung perasaan dari teman-teman, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.